jadi sebelum kita mau mulai dalam pembelajaran di hari ini, boleh satu orang pimpin doa? Christopher. Jangan lupa pakai masker semua. Kita mulai kegiatan kita, mulai berdoa. Selesai. Kalian dulu. Mau pakai absen? Kalau kapan nama bilang hadir ya. Oke. Christopher. Hadir. Kenji Timulen. Milan Mangake. Imelia Supit. Alicia Tupimumor. Gilang Saud. Nabila Laibun. Jaya Muhammadin. Rora Kawan. Aditya Kairupan. Masa yang lalu orang belajar tentang darah. Ada yang masih ingat itu darah? Coba satu orang. Coba Pania. Jadi darah merupakan cairan tubuh yang kental. Oke. Ada yang tahu kenapa darah berwarna merah? Karena ada apa? Karena berdarah. Karena hemoglobin. Karena apa? Nah, jadi kenapa darah berwarna merah? Karena dalam tubuh manusia itu terdapat hemoglobin yang merupakan suatu unsur besi yang dapat mengikat oksigen. Oleh karena itu, darah berwarna merah. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, diharapkan siswa dapat menjelaskan alat-alat peredaran darah beserta fungsinya. Oke, jadi sekarang orang mau belajar tentang alat-alat peredaran darah. Oke, sekarang Ci akan bagi kalian dalam berapa kelompok. Jadi kelompok itu sesuai tempat duduk. Jadi kelompok 1 dari muka sampai di belakang sana, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, jelas? Sekarang kamu kasih tayang video. Jadi tolong simak baik-baik video yang sudah Kak kirim ke Moni. Jadi Moni simak baik-baik. Dan dari itu video, Moni mau bagian pertanyaan. Boleh jelas? Alat-alat peredaran darah, yaitu pembuluh darah dan jantung. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah pembuluh arteri atau nadi, yang kedua pembuluh vena atau balik, dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri mungkin bagi kalian sudah tidak asing lagi. Arteri berfungsi membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung, kecuali arteri pulmonalis yang kaya karbon dioksida. Arteri yang memiliki ukuran paling besar disebut dengan aorta. Pembuluh darah berikutnya adalah pembuluh balik atau vena. Vena berfungsi membawa darah kaya karbon dioksida menuju jantung, kecuali vena pulmonalis. Karena vena pulmonalis ini kaya dengan oksigen. Vena bercabang-cabang membentuk venula. Vena yang berhubungan langsung dengan jantung atau paru-paru dikenal dengan vena cava. Pembuluh darah yang terakhir adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini ukurannya sangat kecil, berfungsi sebagai perpanjangan atau penghubung antara arteri dan vena. Pada gambar ini kalian dapat melihat perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh balik atau vena dan dengan pembuluh kapiler.
Sekarang kita akan membahas untuk alat peredaran darah yang kedua, yaitu jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Tersusun atas otot-otot jantung. Berukuran kurang lebih satu kepalan tangan kanan, atau beratnya berkisar 250-300 gram. Pada gambar ini kalian bisa melihat lapisan pada jantung. Epikardium ini adalah lapisan paling luar, miokardium ini adalah lapisan tengah, dan endokardium ini adalah lapisan paling dalam. Sekarang kita akan melihat bagian-bagian jantung. Jantung pada manusia terdiri atas 4 ruang. Serambi kanan atau atrium dexter, serambi kiri atau atrium sinister, bilik kanan atau ventricle dexter, bilik kiri atau ventricle sinister. Sekarang kita akan melihat bagian-bagian pada jantung. Untuk gambar ini beserta dengan bagian-bagiannya harus kalian kuasai dan pahami dengan baik. Kita akan lihat ruang jantung terlebih dahulu. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, dan ada bilik kiri. Sekarang kita akan melihat pembuluh darah. Ada aorta, yaitu pembuluh nadi yang ukurannya paling besar. Kemudian di sini ada vena pulmonalis, yaitu vena yang kaya dengan oksigen. Ada arteri pulmonalis atau arteri yang kaya dengan karbon dioksida. Ini adalah bagian kanan tubuh kita. Sedangkan yang ini adalah bagian kiri dari tubuh kita. Di sini juga terdapat vena cava superior atau vena yang berasal dari bagian tubuh atas, dan ada vena cava inferior atau vena yang berasal dari bagian bawah tubuh. Saya bagikan tadi, masih ada yang kurang jelas atau ada yang mau bertanya atau ada pertanyaan? Edit. Jantung bertanya, apa saja alat-alat peredaran darah manusia dan apa saja bagian-bagian jantung? Masih ada lagi? Ada pertanyaan, apa saja jenis-jenis pembuluh darah? Oke. Sekian banyak menit. Ada 2 orang yang bertanya. Pertanyaan pertama dan kedua itu dari Adit. Apa saja alat-alat peredaran darah pada manusia? Yang kedua, apa saja bagian-bagian jantung? Dan pertanyaan ketiga dari Sharon, yaitu apa saja jenis-jenis pembuluh darah? Sekarang kamu bagikan LKPD. Muni boleh cari dari internet atau dari video yang sudah kamu bagikan. Di situ akan Muni isi bagian-bagian jantung dan jenis-jenis pembuluh darah. Jadi di sini Kak kasih waktu Moni untuk mengisi LKPD yang sudah Kak bagikan. Silakan mencari di internet atau di PowerPoint yang sudah Kak kirim dan juga video. Silakan. Setiap kelompok akan mempresentasikan LKPD yang sudah diisi. Kelompok 1, silakan maju. Apa saja alat-alat peredaran darah pada manusia? Silakan. Alat-alat peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Oke. Ada yang ingin bertanya? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan bahwa alat-alat peredaran darah pada manusia itu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan juga paru-paru. Sekarang kelompok 2 akan menjelaskan apa saja bagian-bagian jantung. Kelompok 2 dipersilakan maju di depan. Apa saja bagian-bagian jantung? Oke, kelompok 1 dipersilakan.
Satu, aorta, fungsi pembuluh darah terbesar yang membawa darah beroksigen ke seluruh tubuh dalam peredaran sistematik. 2. Vena cava superior, pembuluh vena terbesar yang membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. 3. Arteri pulmonari, fungsi membawa darah yang baru yang dioksigenasi yang dialirkan dari paru-paru. 4. Atrium kiri, fungsinya menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena paru-paru. 5. Atrium kanan berfungsi menerima darah beroksigen dari tubuh melalui vena cava superior atau kepala dan tubuh bagian atas, dan inferior vena cava kaki dan dada lebih rendah. 6. Ventrikel kiri, fungsi ventrikel kanan menerima darah deoksigen sebagai kontrak atrium kanan. 7. Ventrikel kanan berfungsi ventrikel kanan menerima darah deoksigen sebagai kontrak atrium kanan. 8. Septum intervensi seluler, fungsi memisahkan atrium kiri dan ventrikel dari atrium kanan dan ventrikel. Oke, jelas. Dapat dengar dan kita baca? Dari penjelasan kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Silakan. Apa saja lapisan jantung? Jadi pertanyaan dari Kensi, apa saja lapisan jantung? Lapisan jantung terdiri dari 3, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Bagaimana pertanyaannya, jelas? Jelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lapisan jantung itu terdiri dari 3, yaitu perikardium, miokardium, dan juga endokardium. Nah, perikardium ini merupakan lapisan terluar dari jantung. Miokardium yaitu lapisan tengah jantung yang berfungsi terhadap denyut jantung. Jadi denyut jantung itu yang bertanggung jawab yaitu miokardium. Mau tahu denyut jantung? Tahu. Yang detak jantung, nah itu denyut jantung. Dan lapisan yang ketiga yaitu endokardium, adalah bagian terdalam dari jantung. Dari sini sampai sini jelas? Jelas. Oke, mantap. Lanjutkan. Kelompok 3 akan menjelaskan tentang pembuluh darah. Dipersilakan untuk kelompok 3 menjelaskan tentang jenis-jenis pembuluh darah beserta ciri-ciri dan juga fungsinya. Dipersilakan. Nama pembuluh darah, pembuluh nadi, arteri, ciri-ciri mempunyai dinding tebal dan kuat dan elastik, membawa darah bersih, mempunyai satu katup, jika terbuka darah akan memancar. Fungsi pembuluh nadi arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh balik vena, ciri-ciri mempunyai dinding tipis dan tidak elastik, mempunyai banyak katup, jika terluka darah tidak memancar tapi mengalir. Fungsi pembuluh balik vena membawa darah kotor dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Oke, jelas? Jelas. Jadi dari penjelasan kelompok 3, ada yang ingin bertanya? Ada. Silakan. Mau bertanya kalau apa ada cuma 2 darah manusia atau ada lebih yang lain? Oke. Jadi pertanyaannya, apakah hanya ada 2 pembuluh darah pada manusia atau ada yang lain? Silakan kelompok menjawab. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat kecil yang membawa darah dari arteriol ke ventriculum. Pembuluh darah kapiler ini tersusun atas satu kapiler, lavus sel, endothelium. Ya, sudah. Makasih. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi pembuluh darah pada manusia itu ada 3. Yang pertama itu adalah arteri atau pembuluh nadi. Mana tahu pembuluh nadi itu di mana?
tangan. Coba mau dilihat. Dibilang nadi. Nah, di sini nadi. Jadi pembuluh nadi di sini. Yang kedua ada vena atau pembuluh balik. Dan yang ketiga ada pembuluh kapiler. Jelas? Dari penjelasan 3 kelompok tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau apakah masih ada materi yang belum jelas? Silakan. Kak, apa sih itu pembuluh arteri dan pembuluh vena? Oke. Jadi arteri itu adalah pembuluh darah berdinding tebal dan elastis yang membawa darah keluar jantung. Sedangkan vena adalah pembuluh darah dengan katup di sepanjang pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Boleh jelas? Jelas. Boleh satu orang siswa membuat kesimpulan akan materi kita di hari ini? Silakan. Jadi kesimpulan kita pada saat ini adalah sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah dalam tubuh manusia terbagi atas jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, kapiler, dan vena. Oke, terima kasih. Jadi materi kita di hari ini tentang alat-alat peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan juga paru-paru. Nah, jantung itu berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah dia itu berfungsi untuk mengalirkan darah. Jelas? Jelas. Oke. Nah, semoga apa yang kalian udah belajar hari ini boleh kalian pahami dan kalian boleh mengerti ya. Tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker dan selalu jaga jarak. Satu orang boleh pimpin doa. Silakan. Jadi semua berdiri. Kita akan menutup pelajaran kita di hari ini dan kita akan tutup dengan doa. Sebelum kita pulang, mari berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu yang selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami hari demi hari. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin jalannya kegiatan kami dari pagi sampai pada saat ini. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau pimpin langkah kaki kami, tibakan di rumah kami dengan selamat. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama